Kapal perang sekaligus pesawat tempur Amerika Serikat kini telah mencapai Laut Arab mendekati jantung pertahanan Iran. Taktik kepung-kepungan ala Amerika Serikat ini mengingatkan kita ke situasi yang terjadi di Venezuela. Sambil mengepung, Trump tebar ancaman berhari-hari. Baru awal tahun 2026, Nicolas Maduro diringkus. Trump mengincar kepala. Dan kini pola itu terasa di kawasan Teluk Arab. Trump bisa saja melancarkan serangan udara, tapi taktik Iran mengakar dalam doktrin. Namanya doktrin sudah sulit dilepas meski pimpinan pusatnya diringkus. Dalam kalkulasi perang asimetris, Iran juga memiliki doktrin militer bernama Mosaic Defense. Sebuah taktik berperang yang meski tanpa kepala tetap kuat dan sulit digoyahkan. Sudah pasti salah perhitungan pasukan Trump bakal masuk jebakan perang berkepanjangan. Apa itu Mosaic Defense dan bagaimana cara kerjanya? Kemunculan strategi Mosaic Defense dijelaskan oleh peneliti IISS Matthew McInnes dalam laporannya berjudul The Strategic Foundation of Iran's Military Doctrine. Hal serupa juga dijelaskan oleh Marek Brailu dalam jurnalnya berjudul Bashids, Iranian Militia as an Element of Mosaic Defense and the Guarantee of the Islamic Regime. Doktrin Mosaic Defense diformulasikan pertama kali pada 2003 usai Amerika Serikat menginvasi Irak. Kehadiran Amerika Serikat di Irak meyakinkan Iran bahwa suatu hari mungkin mereka jadi sasaran Washington. Iran kemudian menyadari perlunya beradaptasi dengan besarnya kekuatan militer Amerika Serikat yang bisa melumpuhkan komando pusat mereka. Akhirnya terciptalah Mosaic Defense, sebuah strategi yang membuat sistem Iran tetap berjalan meski pusat komando nasional hancur. Inti dari strategi Mosaic Defense adalah desentralisasi. Pada tahun 2005, di bawah arahan Jenderal Mohammad Jafari, Iran mulai merestrukturisasi arsitektur komandonya menjadi 31 pusat komando independen. Satu pusat komando untuk tiap provinsi ditambah satu komando khusus untuk Teheran. Setiap komandan lokal diberikan kebebasan lebih besar untuk mengambil keputusan sendiri dalam menghadapi ancaman eksternal. Itu artinya, saat komando terpusat berhasil dilumpuhkan, kelompok-kelompok sel ini akan terus berperang secara otonom. Dan salah satu elemen penting dalam Mosaic Defense adalah milisi Bashids, salah satu pasukan paramiliter Iran yang tersebar hingga di komunitas akar rumput. Dalam doktrin Mosaic Defense, Bashids bertugas sebagai pasukan gerilya yang tersebar luas dan siap dimobilisasi untuk merebut kembali wilayah yang hilang atau melakukan perlawanan di perkotaan. Mereka dilatih untuk melakukan serangan mendadak atau ambush dan sabotase terhadap kolom militer musuh. Jadi singkatnya, Mosaic Defense muncul sebagai solusi pragmatis untuk mengubah seluruh wilayah Iran menjadi unit-unit pertahanan mandiri yang mampu melancarkan perang asimetris jangka panjang terhadap musuh. Lalu bagaimana cara kerja Mosaic Defense? Jika Amerika Serikat menyerang, sudah pasti Washington akan menyerang lewat udara, bukan darat. Karena mustahil menembus benteng pertahanan alami Iran berbentuk pegunungan curam. Dan disinilah peran Mosaic Defense sebagai strategi Iran dalam bertahan menghadapi serangan udara Amerika Serikat. Ada 4 poin utama strategi Mosaic Defense untuk menghadapi serangan udara Amerika Serikat. Pertama, lewat taktik pertahanan dan serangan asimetris. Iran telah membangun pertahanan pasifnya atau Defa-e-Kir Amali untuk mengantisipasi serangan udara Amerika Serikat. Iran telah meningkatkan kemampuan pertahanan pasifnya dengan membangun bunker bawah tanah, terowongan, dan pangkalan rudal bawah tanah. Tujuannya agar satelit serta jet tempur Amerika Serikat kesulitan mendeteksi target Teheran. Selain itu, Iran juga memiliki pegunungan Zagros yang menjadi alat pertahanan alami dari serangan darat. Kedua, setelah Iran menyerap serangan udara Amerika Serikat, barulah Iran melakukan serangan balasan. Iran akan meluncurkan rudalnya dari silo bawah tanah atau peluncur bergerak yang disebarkan ke ribuan titik kecil yang terus berpindah. Peluncur-peluncur itu dipindahkan menggunakan truk sipil agar sulit terdeteksi. Selain rudal, Iran juga akan menggerakkan jaringan proksinya seperti Hizbullah atau Houthi untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat. Tak hanya itu, Iran juga bisa membalas dengan memblokade Selat Hormuz dengan menyebarkan ranjau laut dan armada kapal cepat berukuran kecil.
Ketiga, jika Amerika Serikat mencoba masuk setelah melancarkan serangan udara, unit Basij dan IRGC yang tersebar di tiap provinsi akan diaktifkan. Mereka akan melancarkan perang atrisi atau gerilya melalui sabotase, penyergapan, dan bom. Taktik ini akan terus berlangsung meski pemimpin terpusat telah dilemahkan. Keempat, Iran akan menggunakan umpan dan radar pasif untuk membingungkan sistem penginderaan jet tempur canggih Amerika Serikat. Strategi Mosaic Defense ini tidak bertujuan untuk mengalahkan militer Amerika Serikat secara langsung di medan perang, melainkan untuk mencapai kemenangan psikologis. Dengan bertahan dari serangan awal dan terus melancarkan gangguan, Iran berharap perang akan menguras kantong Amerika Serikat sampai ke titik di mana intervensi Washington dianggap tidak berhasil secara politik. Kini, Amerika Serikat telah memastikan posisinya mengepung Iran dari segala penjuru. Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, di lautan, Amerika Serikat telah mengunci posisi di 3 lokasi. Amerika Serikat telah menempatkan 1 kapal tempur pesisir di Teluk Persia, 2 kapal tempur pesisir di Bahrain, dan 2 kapal perusak berpeluru kendali di dekat Selat Hormuz. Tak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah menyusun perisai dan pedangnya di 3 pangkalan udara strategis. Di Yordania, jet tempur F-15E sudah dalam status siap luncur dan menggelar sistem pertahanan udara Patriot serta THAAD. Sebagian peralatan juga sudah dipindahkan ke Kuwait dan Arab Saudi. Seorang pejabat senior Iran menyampaikan kepada The Independent bahwa mereka berharap pengerahan semua alat perang itu tidak ditujukan untuk perang terbuka. Tapi, kalaupun Amerika Serikat berniat untuk memantik peperangan, Iran siap untuk melawan habis-habisan. Kini, Amerika Serikat mengepung jantung pertahanan Iran dengan gugus tempurnya yang telah mengunci posisi. Langkah Trump ini terlihat mirip dengan pola tekanan yang ia lakukan terhadap Maduro di Venezuela. Namun, Iran bukanlah Venezuela. Melalui doktrin Mosaic Defense, Teheran telah menyiapkan skenario di mana memenggal kepala pemerintahan tidak akan menghentikan peperangan. Sebaliknya, serangan udara Amerika Serikat justru akan memicu ribuan perlawanan kecil yang mandiri, otonom, dan mematikan di seluruh pelosok provinsi Iran. Jika Washington tetap memaksakan konfrontasi, mereka tidak hanya akan menghadapi militer reguler, tapi juga akan terjebak dalam labirin perang asimetris jangka panjang yang menguras energi dan biaya. Apa yang akan terjadi di Timur Tengah ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.